Kitabul Imani, babu bayanil imani wal islami wal ihsani wa wujubil imani bi itsbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala wa bayanud dalili ala tabarri mimman la yu'minu bil qadari wa ighlazil qawli fi haqqihi. Ahammu ma yudhkaru fil babi ikhtilaful ulama'i fil imani wal islami wa umumihima wa khususihima wa annal imana yazidu wa yanqusu am la wa annal a'mala minal imani am la. Wa qad aktsara al ulama'u rahimahullahu ta'ala minal mutaqaddimina wal mutaakhirina al qawla fi kulli ma dzakarnahu wa ana aqtasiru ala naqli atrafin min mutafarraqati kalamihim yahsulu minha maqsudu ma dzakartuhu ma'a ziyadatin katsiratin. Kita pembahasan tentang iman. Bab yang pertama yaitu penjelasan tentang iman, Islam, ihsan, kewajiban iman terhadap takdir Allah, dalil dan ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada qadar. Hal yang terpenting yang akan dibicarakan dalam pembahasan bab ini adalah ikhtilaf, yaitu perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai makna Islam dan iman, baik perbedaan itu secara umum maupun secara khusus. Apakah iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah, ataukah tetap keberadaannya? Apakah amal perbuatan itu termasuk dalam kategori iman atau tidak? Sudah banyak sekali para ulama, baik itu dari generasi awal maupun ulama dari generasi akhir, yang membicarakan masalah ini. Di sini aku, maksudnya Imam An-Nawawi, dalam syarah Muslim ini akan menjelaskan secara singkat beberapa pendapat dari para ulama yang telah mereka kemukakan. Dengan demikian, aku, maksudnya Imam An-Nawawi, berharap banyak pengetahuan tambahan yang akan dihasilkan nanti ke depannya. Qala al-Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Khattabi al-Busti al-Faqih al-Adib al-Syafi'i al-Muhaqqiq rahimahullahu fi kitabih Ma'alimus Sunan ma aktsara ma yaghlatu الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية يعني قوله سبحانه وتعالى
qalatil a'rabu amadna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa dhahaba ghairuhu ila anna al-islama wal imana syai'un wahidun wahtajja biqaulihi ta'ala fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Al-Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad Al-Khattabi Al-Busti Al-Faqih Al-Adib Asy-Syafi'i Al-Muhaqqiq telah berkata di dalam kitabnya yang berjudul Ma'alimus Sunan bahwa banyak sekali orang yang salah memahami masalah ini. Az-Zuhri mengatakan bahwa Islam itu adalah ikrar kalimat, sedangkan iman adalah amal perbuatan. Dalam hal ini beliau menggunakan hujjah, menggunakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk," karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Surat Al-Hujurat ayat ke-14. Namun, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa Islam dan iman itu adalah satu. Kelompok ulama ini menggunakan dalil, menggunakan hujah firman Allah Ta'ala, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati dari negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Az-Zariyat ayat 35-36. قال الخطابي وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه 100. قال الخطابي والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. Al-Khattabi telah berkata, sudah ada dua orang ulama besar yang membicarakan tentang masalah ini. Ternyata masing-masing dari keduanya memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang memegang pendapat pertama dan ada juga yang memegang pendapat yang kedua. Bahkan permasalahan ini
telah dibukukan sampai beratus-ratus halaman oleh sejumlah ulama. Al-Khattabi juga berkata bahwa seharusnya masalah ini memang harus dibatasi secara tegas. Tidak boleh dibiarkan memiliki pengertian umum, pengertian general begitu saja. Sesungguhnya seorang muslim dalam suatu kesempatan bisa sekaligus merangkap sebagai seorang mukmin. Namun pada kesempatan yang lain tidak otomatis dia itu bisa berstatus sebagai seorang mukmin. Hal ini sangat berbeda dengan seorang mukmin yang di setiap kesempatannya dia itu selalu berstatus seorang atau sebagai seorang muslim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap mukmin itu adalah muslim. Sedangkan setiap muslim itu tidak selalu seorang mukmin. Kalau memang sudah difahami seperti ini masalahnya, kalau memang masalah ini sudah difahami seperti ini, maka arti beberapa ayat Al-Quran sudah sangat gamblang bagimu, sudah amat jelas bagimu. Bahkan tidak perlu lagi ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.